10,000 Warriors. Saat ini kita bertemu lagi dengan The Master of Motivation, Pak Darmadi Darmawan. Yes, I'm ready to share with you. Apa kabar Pak Darmadi? Luar biasa. Anda lihat situasi ekonomi seperti apa sekarang? Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya semua sudah berakhir dan kita siap untuk berjualan. Ya, sebentar lagi Lebaran juga sudah kita capai dan orang sales mesti jualan nih sekarang ya. Yes. Iya. Teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke topik sales mantra yang ke-7. Nah, di sales mantra ini ada topik yang menarik sekali Pak Darmadi. Nah, mungkin sebelum kita ngomong mengenai sales mantra, banyak orang sales ngomong dengan saya seperti begini. Pak, saya tuh cuttingnya bukan orang sales. Oke. Saya bilang, kenapa? Lah, saya baru jualan satu produk aja saya udah ditolak, Pak. Oke. Lah, kamu udah coba berapa kali? Saya udah jualan kepada 10-20 orang ditolak semuanya, Pak. Kemudian saya mulai menggali. Ternyata produk yang dia jual, produk itu harganya mahal. Dan tentu kalau produk harganya mahal, customer belum tentu bisa memutuskan sekali ya. Yes, mereka akan menggali lebih dalam, mengetahui benefit untuk mereka ya, cara bayarnya seperti apa, dan kalau kita hanya approach dia sekali, seringkali ya customer itu tidak bisa buat keputusan dan jangan menganggap itu sebagai sebuah kegagalan. Nah, oleh sebab itu sales mantra kita yang ke-7 ini, ya, ini mantranya tuh berbunyi kalau nggak salah nih ya, when you persist, no one can resist. Wow. Yang artinya kalau Anda terus mencoba ya, bukan artinya orang yang akhirnya Anda paksa beli dengan Anda. Ketika Anda terus mencoba, Anda membuka sekat-sekat yang menjadi penghalang bagi dia akhirnya mampu membuat keputusan yang tepat. Oke, mungkin ada data statistik nih Pak. Nah, ya ini menarik sekali. Real estate agent, teman-teman, jual properti itu bukan sesuatu barang yang murah. Dan ketika orang beli, barang itu akan dipegang dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka. Oleh sebab itu, menjual properti itu Anda jangan terlalu terpaku bahwa ketika pertama kali ketemu orang, kemudian orang menolak Anda, tidak menerima opini Anda merasa itu gagal. Karena ada statistik yang menarik yang mengatakan bahwa 48% orang-orang sales itu hanya melakukan kontak pertama kali dengan customer. Setelah itu kalau customer itu tidak membuat keputusan, mereka anggap itu udah selesai. Wow. Which is this is the bad is 48%. Dan yang lainnya lagi 25% hanya melakukan follow up atau kontak yang kedua kali. Dan kalau customer tidak beli, dia stop lagi. Oke. Nah, berikutnya yang lebih baik lagi dari mereka itu 12% yang mampu melakukan 3 kali kontak. Mungkin dia udah kontak sekali, dia coba lagi, sekali, dia coba lagi, sekali. Lebih positif, lebih semangat. Namun 3 kali setelah ditolak, dia juga give up. Dan yang terakhir ada dia sampai hanya 10% melakukan 4 kali kontak, ya. 4 kali kontak, dia kontak 4 kali, tetapi tetap ditolak juga. Akhirnya dia berhenti. Nah, yang kita bahas ini adalah orang-orang yang akhirnya yang datang ke saya itu, Pak, saya gagal, saya nggak mampu. Tetapi kenyataan dalam sebuah research yang menarik yang dilakukan oleh seorang profesor di Notre Dame University, mereka menemukan bahwa hanya 2% orang yang akan melakukan keputusan membeli ya pada kali pertama seorang sales mencoba. Jadi seorang sales datang, dia mencoba jual, langsung beli itu hanya 2%. Ya, mungkin karena barangnya murah. Mungkin karena memang dia punya kebutuhan yang mendadak dan dia make that mistake. Namun kalau properti saya sangat yakin nggak mungkin. Ya, selanjutnya hanya 3% orang yang membuat keputusan membeli kalau dia dilakukan follow up yang kedua kalinya. Ya, 2 kali di follow up dia beli. Itu hanya 3%. Sangat kecil. Kemudian hanya 5% yang bisa membuat keputusan membeli ketika di follow up yang ketiga. Dan ditambah lagi hanya 10% kecil sekali sudah di follow up 4 kali baru jadi beli. Nah, Anda lihat tadi kan penyakit pertama kan? 4 sampai 4 kali coba berhenti gitu kan. Nah, ini juga pada kali keempat hanya 10%. Yang menjadi mutiara dalam diskusi kita hari ini bahwa 80% ya orang-orang akan membeli ketika di follow up pada kali yang kelima. Dan ini yang menjadi kuncinya. Makanya saya tadi bilang when you persist, no one can resist. Kita sama-sama bisa belajar dari anak kecil. Ya, seorang anak kecil ketika dia menginginkan sesuatu, dia meminta dengan macam-macam gaya. Pertama halus, kedua mulai intens, ketiga kalau perlu ditambah guling-guling. Dan hanya dengan proses seperti begitu, tidak ada seorang ibu mampu menahan permintaan anak kecil. Saya rasa itu intinya. Luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, saya mengajak Anda untuk jangan lupa bergabung ke page kami di 10,000 Warriors. Linknya ada di sini.
Nanti Anda mau tanya apa, komen, dan ada ide apapun itu silakan, kita welcome. Kita buat sebuah komunitas supaya kita bisa saling belajar, kita saling berkembang untuk menjadi orang yang mempunyai kualitas lebih baik, sehingga dunia real estate broker ini menjadi lebih profesional, sehingga pada ujungnya komisi untuk kita semua bisa naik, berkembang, dan sukses untuk kita semua. All the best untuk 10,000 Warrior.